Halo guys, balik lagi di channel gue Digit VD. Kali ini kita akan nge-review manhwa yang berjudul Magic Emperor. Ini manhwa ya guys ya. Ini chapter 502. Nah, di sini kita udah ngelihat ya tanda-tanda si berakhirnya si Dugu, ketua dari keluarga Macan Putih yang dijuluki Macan Putih ya guys ya. Dan anak-anaknya yang emang hebat-hebat sih kalau menurutku ya, meskipun nggak sehebat Jong Fan sendiri. Nah, di sini masih ada adu kalimat, ada politik bukan adu kalimat ya, yang masih si Duku itu masih terheran-heran ya, masih kaget ya. Apalagi udah kaget, dia juga udah terkena serangan dari si ketua jiwa itu tuh, aula jiwa itu ya, yang yang topeng yang kabur ya, yang di chapter sebelumnya. Padahal udah mau Jong Fan matiin, cuman karena dia udah kabur pakai teknik lain ya udah didemin. Ini masih berlanjut pertanyaan tentang si Dugu, kenapa dia sampai berkhianat. Nah, intinya ini gue juga heran sih sebenarnya. Si Dugu ini kan setia, nggak ada kayak selak-selak dia itu buat berontak, apalagi buat ngambil tahta. Tapi di sini pas Jong Fan ngejelasin maksud dari Kaisar kenapa harus dia gitu yang jadi untuk ditumbalin, bukan hanya tentang pasukan dia 100% guys. Jadi Kaisar ini emang sedikit sengklek kali ya, menurutku sengklek aja gitu. Bawahan sesetia dia aja dihianati, apalagi yang nggak setia. Nah, jadi emang si Kaisar ini nggak peduli siapa yang nggak setia, siapa yang nggak. Nah, jadi si Dugu ini dikasih pengertian bahwa sebenarnya Kaisar itu nggak, apa ya namanya, dia itu bukan dia takutnya kalau si Dugu ini yang memegang hampir separuh kekuasaan, apalagi prajurit, bisa membalikkan keadaan, apalagi bisa membuat kekaisaran rusuh. Kemungkinan bukan Dugunya yang berkhianat, tapi kita nggak tahu entah itu anaknya, cucunya. Kalau dibiarin aja bisa-bisa di masa depan bakalan bikin musuh baru. Nah, apalagi wilayah kekaisaran itu sangat luas ya, dan si Dugu itu salah satu jenderal yang dimana pasukannya itu udah dibilang Kaisar itu lebih banyak dibandingkan yang lain ya. Makanya kalau sampai Dugu ini seperti Jong Fan, cerdasnya, pinternya, ya dipastiin dia itu bisa nguasain kekaisaran guys. Apalagi pasukannya itu banyak, ya kan, sesetia itu pasukannya, itu sesetia, prajuritnya itu setia banget sama Dugu, bukan sama kaisarnya nih guys ya. Jadi takutnya begitu guys. Kaisarnya ini lebih kecondong takutan kali ya, memikirkan masa depan buat kekaisaran, tapi caranya itu salah guys. Nah, makanya di sini Jong Fan ngasih tahu ya, karena Jong Fan udah pernah ngerasain entah itu menjadi kaisar atau menjadi si Dugu di kehidupan dia yang lalu, yang sebelum dia reinkarnasi, yang dimana dia juga pernah dikhianati. Jadi dia tahu. Makanya si Jong Fan selalu nyiapin setiap anak buah yang mau setia di dia atau yang pernah jadi musuh dia harus memakan ulet yang bisa kalau sewaktu-waktu kalau anak buahnya berkhianat, Jong Fan bisa ibaratnya tuh langsung ngebunuh dia tanpa di jarak jauh pun bisa gitu. Mau sekuat apapun orang itu nggak akan bisa lepas. Jadi Jong Fan itu makanya sedikit agak kejam, tapi itu demi kebaikan klan lo juga. Nah, ya nggak terlalu beda jauh sama Kaisar. Tapi kalau Kaisar itu beda sama Jong Fan. Kaisar rela numbalin orang setianya, tapi Jong Fan itu lebih kayak setia, tapi dia lebih setia orangnya, nggak akan numbalin orang itu. Maksudnya meskipun dia arahnya mau numbalin pun nggak akan sampai dia itu mati gitu, paling buat pancingan ya kan, dan tetap dia masih ngelindungin. Nah, makanya di sini masih heran aja. Dan setelah ini kemungkinan seperti yang gue bilang sebelumnya, nanti anak-anaknya seluruhnya akan ikut Jong Fan ke klan lo. Ya, mau nggak mau ya guys ya. Nah, kemungkinan Dugu juga demi keselamatan anak-anaknya, ya mau nggak mau mereka harus ikut klan lo atau berpindah alih ya, karena Kaisar juga nggak mau nerima lagi.
pasukan Dugu. Yang pastinya ini juga bakal ngerugiin dari pihak Kaisar. Meskipun Kaisar mungkin udah punya rencana B atau C untuk meminimalisir kerugian yang bakalan terjadi ke depannya ketika nanti klan Law itu udah nambah pasukannya, apalagi ketahuan sama salah satu si topeng jiwa itu ya, gue panggilnya topeng jiwa aja ya. Nah, si topeng jiwa inilah, nih ini yang gue gambar ilustrasinya, ini sedang melawan si topeng jiwa itu, yang waktu itu dia berkhianat, ngebunuh atau ngasih racun yang nggak bisa disembuhin sama Jovan. Nah, racun ini emang kata Jovan juga bilang agak sedikit sulit, karena langsung ditanamin di jantungnya guys. Bayangin lu, di jantungnya. Mungkin kalau di tangannya, di kakinya bisa Jovan putusin atau apa, tapi ini di jantungnya, inti dari kehidupan manusianya guys. Makanya agak sedikit sulit kayaknya untuk Jovan buat ngebantu, kecuali kalau si Dugu ini memiliki tubuh baru. Tapi nggak seperti Jovan ya, agak susah ngelakuin hal seperti itu. Nah, di sisi lain di sini juga pasti banyak Kaisar juga udah tahu rencana Jovan, ini dimana Jovan udah ngebantu si Dugu. Yang pasti ya dia tahu juga dong pasukan Dugu sisanya bakal ikut ke klan Law. Ya mau nggak mau si Kaisar bakalan nyiapin strategi baru nih. Yang gue denger dari spoilers teman-teman juga, meskipun nanti pada gabung ke klan Law, tapi tetap nggak bisa ngalahin begitu aja Kaisar guys, karena Kaisar punya suatu pasukan juga gabungan antara Kaisar lain. Nah, makanya di sini yang tadi gue bilang Jovan bakalan terdesak abis ya, meskipun ujung-ujungnya dia bakalan menang, tapi bukan menang karena dia sendiri guys, dibantu juga atau oleh sekte lain, sekte yang nanti masuk ke Arch, yang dimana nanti Jovan akan menguasain sekte itu. Nah, setelah klan Law selesai aman dan Kaisar juga udah mati juga, diganti sama anaknya ya, semuanya damai, dia bakal keluar dari klan Law dan tetap di jalan yang dia udah rencanain ya, untuk mencari orang-orang atau yang telah ngianatin dia lah. Karena kita belum melihat nih orang yang nusuk dari belakang, belum ketemu juga kan, itu kalau nggak salah muridnya ya muridnya dia sendiri. Nah, makanya dia masih kesal dan cari-cari. Oke. Jadi kalau kalian mau belajar, nah ini gue gambar ilustrasinya Jovan dan salah satu ketua dari klan Law-nya sendiri, gue lupa namanya ya, meskipun gak sebagus aslinya, tapi nggak apa-apa. Yang penting agak sedikit mirip. Gue sedikit cerita, kalau kalian mau belajar bikin ilustrasi bisa langsung di kolom komen di playlist YouTube gue banyak ya, kalian tinggal cek aja, atau bisa langsung di gue pengen bikin grup tapi nanti aja lah ya kalau udah agak sedikit rame. Oke. Pokoknya terima kasih yang udah nontonin video gue, dan sampai jumpa lagi di next video.